In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya mau mengajak kita untuk memberi tanggapan terhadap video dari seorang pendeta yang terhormat bernama Deki Gadas. Pengajaran terhadap jemaat Protestan, tetapi di situ allegro disebut-sebut. Entah apa masalah allegro dengan Protestantisme. We don't know. Mengapa mengajar umat harus menyinggung orang lain yang tidak tahu menahu tentang khotbah pendeta Protestan? Tapi mari kita tanggapi, tidak usah terpancing dengan umpatan-umpatan seorang pendeta yang tidak jelas denomnya apa. Ya. Dia kini mengaku denom apa ya? Varian apa Protestan dia? Saya tidak tahu. Dia hanya mengaku diri Protestan yang tidak jelas. Protestan yang mula-mula. Tapi kita tidak usah curhat panjang lebar dan coba kita kepala dingin. Saya mau mengajak orang Katolik dan orang Kristen yang mau belajar seperti apa cara Deki ya mempermainkan audiensnya. Audiens Protestan umumnya kecerdasannya rata-rata ya. Jadi tidak heran kalau semua berkerumun di situ, menjadi crowd ya, kerumunan. Ya, coba belajar filsafat tentang kerumunan. Ada satu orang filsuf yang mengajar tentang apa itu kerumunan. Deki memanfaatkan kerumunan. Pendeta yang terhormat yang tidak takut debat itu. Nah, saya mau mengajak kita dalam katekes khusus sebagai tanggapan karena nama saya disinggung terus. Saya berhak untuk memulihkan nama baik. Kita luruskan tanpa bantahan teologis. Kita tidak usah kasih posisi Katolik dulu. Apa jawaban Katolik? Ada banyak tersebar di mana-mana kalau Anda mau belajar. Ini bukan bantahan teologis, tanpa adu ayat, tanpa debat kanon, tidak perlu. Saya hanya mengajak kita untuk memberikan pemetaan asumsi yang keliru, jelas, cacat logikanya ada di mana, dan teknik retorika yang dipakai di dalam dua video Deki Gadas, yang entah kenapa dia tidak akan tahan kalau tidak menyebut allegro. Memanggil nama allegro, panggil namaku 3 kali, sebut namaku allegro. Setelah itu, kita harus catat, saudara-saudariku yang Kristen maupun yang bukan Kristen, Katolik dan Protestan sudah selesai. Protestan itu heresi, anatema, menyimpang, bukan ajaran yang benar. Ada unsur-unsur kebenaran, iya, tapi bukan ajaran dari para rasul. Perdebatan sudah selesai, itu saja yang ada. Mau berpolemik di sosial media, silahkan. Mau unjuk diri bahwa kamu lebih tahu teologi, itu tugas Anda, tapi itu pribadi. Ya, misalnya Deki Gadas katanya mau berdebat dengan Romo Cafe, silahkan, itu urusan pribadi. Mau adu otot, silahkan, tapi perdebatan sudah selesai. Dari segi magisterium gereja Katolik, sebagaimana yang diwakili, Patris Allegro bukan magisterium sejati. Magisterium itu para uskup, saya pembantu magisterium. Dan saya mengajarkan apa yang diajarkan gereja. Dan begini, kita tanggapi karena nama allegro disebut terus, jadi kita berhak memulihkan nama baik. Mari kita lihat dari 2 video terakhirnya yang saya menduga, ya ini asumsi pribadi, Deki Gadas sedang kepanasan dengan video-video allegro. Yang pertama, ada asumsi-asumsi keliru yang menjadi fondasi argumen Pak Pendeta yang terhormat yang tidak takut berdebat dan sering mencari lawan debat itu. Pendeta Deki tidak sedang membuktikan, dia mengasumsikan lalu menyerang. Ya. Asumsi keliru yang utama, yang pertama, bahwa jika ada keragaman daftar kitab dalam sejarah awal, maka tidak pernah ada otoritas gereja yang normatif. Ini asumsinya dan keliru. Yang kedua, bahwa belum ada konsili ekumenis sama dengan tidak ada gereja yang berwenang. Asumsi Deki dan keliru. Bahwa jika beberapa bapak gereja berbeda pendapat, maka dogma mustahil lahir secara sah. Ini juga asumsi yang keliru. Bahwa Protestan adalah kelanjutan netral dari gereja purba, bukan sebuah reaksi polemis abad ke-16. Ini juga asumsinya yang keliru. Jadi ini bukan kesimpulan, ini starting bias. Ya, namanya kalau dalam logika retorika ini namanya starting bias. Anda memulai dengan sesuatu yang sudah bias. Kamu Protestan kan? Begitu. Yang kedua, kesalahan logika yang konsisten muncul dalam 2 videonya. Yang satunya cukup panjang.
Yang pertama, falasi yang namanya genetik falasi. Kesalahan dari asal-usul. Dekingadas berulang kali mendiskreditkan posisi Katolik dengan menyerang asal-usul historisnya. Damasus diserang secara moral, lalu disimpulkan otoritas Roma runtuh. Ini cacat logika klasik. Asal yang buruk tidak sama dengan klaim yang salah. Asal-usul yang buruk tidak sama dengan klaim yang salah. Ya, saya bermimpi suatu ketika di STT diajarkan filsafat sistematis, ya. Itu mimpi saya, mudah-mudahan terwujud. Di STT juga diajarkan filsafat secara sistematis. Yang kedua, false dikotomi. Pilihan yang ditawarkan selalu dua. Atau kan itu pola pikir Protestan yang dari awal sudah salah. Ya. Roma sepenuhnya salah atau Protestan sepenuhnya benar. Hanya itu saja. Tidak pernah ada ruang untuk perkembangan doktrin, otoritas bertahap, atau konsensus gereja universal. Nah, itu salah. Yang ketiga, equivocation, permainan istilah. Istilah Katolik dimainkan bolak-balik, tak bolak-balik, seperti lagu yang viral itu, lagu tak bolak-balik. Kadang berarti universal, kadang berarti Roma, dan dipilih sesuai kebutuhan retoris. Ini bukan klarifikasi, ini pengaburan sengaja. Ya. Kemudian masih lagi ada cherry picking sejarah. Ini sudah pernah diakui oleh Dekingadas sendiri. Yang relevan saya ambil, yang tidak relevan saya tidak pakai. Daftar bapak gereja dipilih selektif. Yang cocok diambil, diangkat, yang tidak cocok dibungkam atau dipelintir. Sejarah diperlakukan seperti etalase, bukan sebagai kesatuan tradisi hidup. Jadi pola Protestan itu, dia baca kitab, lalu dia pikir ambil apa, kemudian dia mengais-ngais bapak gereja. Kira-kira mana bapak gereja mana yang cocok, ya? Saya pakai dia. Begitu. Pola pikir Protestan yang keliru. Protestan pada umumnya. Yang ketiga, teknik manipulasi retorika yang dominan. Ya, para pendeta itu jago retorika karena tidak punya argumen. Ini orang Katolik harus tangkap. Kenapa khotbah pendeta itu lebih menarik dari khotbah imam? Karena mereka memainkan teknik retorika. Ya, apa istilahnya? Membujuk, itu namanya persuasif, bukan argumentatif. Dulu kalau kita belajar bahasa Indonesia, itu namanya paragraf persuasif, karangan persuasif, atau karangan argumentatif. Kalau Katolik argumentatif, ada otoritas. Kalau Protestan persuasif. Khotbah menarik pasti akan banyak pengikut menurut mereka. Dan harus kita akui, khotbah pendeta lebih menarik, tapi soalnya ada isi, kuah kosong. Begitu. Yang berikut ini, ya, teknik retorik ini yang paling dominan dari dua video panjang lebar itu. Yang pertama, poisoning the well. Sebelum argumen lawan disajikan, lawan disebut narsistik, bodoh, pemakai narkoba teologis. Ini jelas, ya, orang anak SMA juga tahu kalau ini bukan argumentasi. Ini strategi psikologis. Semua orang pasti tahu. Sebenarnya saya tidak perlu omong lagi. Orang nonton sendiri pasti sudah tahu. Ini bukan argumentasi. Ini strategi psikologis. Protestan sekarang hanya bermain dengan emosi dan psikologi, karena untuk argumen dan rasional tidak bisa lagi. Ya, dunia sekarang, Protestan tidak bisa bertahan dengan akal sehat. Dia hanya bertahan dengan emosi yang mendayu-dayu, itu bisa. Atau yang itu, kalau tidak mendayu-dayu, dengan apa? Berteriak-teriak, maksudnya pemaksaan yang menggebu-gebu. Hanya itu pilihannya. Yang kedua, appeal to ridicule. Maksudnya dia mengacu untuk apa? Mengolok-olok. Jadi kalau sekarang sejak kemunculan Allegro, Dekingadas, pendeta yang terhormat itu selalu menyajikan video dengan olok-olokan. Karena ya dia harus berdiri di situ. Kalau tidak, orang tidak akan memandang dia. Dia tahu bahwa di sosial media orang lebih mementingkan emosi daripada rasio. Ya. Analogi seperti narkoba, hinaan personal, dan gaya mockery dipakai untuk menciptakan rasa kami yang rasional. Kerumunan di situ akan merasa, oh kita satu, ya. Kerumunan, ingat, dalam filsafat itu kerumunan itu biasanya tidak benar. Kemudian melumpuhkan audiens agar tidak berpikir kritis. Ini appeal to ridicule. Kemudian overloading.
penumpukan nama, tahun, dan daftar panjang. Ini memberi ilusi kedalaman. Yang kumpul di situ siapa coba? Menyulitkan verifikasi real time. Kemudian membuat audiens tunduk pada otoritas suara. Ini teknik retorika lama. Kuantitas menggantikan kualitas. Ya. Jadi teknik retorika itu. Saya mengamati, entah itu ditulisan di Facebook, status platform biru itu, ataupun di YouTube, pendeta-pendeta itu selalu bermain dengan retorika. Istilahnya apa yang tadi kita, teknik manipulasi retorika. Ya, karena mereka tahu, kayaknya mereka punya kuliah khusus untuk mempertahankan Protestan yang nyata-nyata adalah bidatnya Katolik. Kemudian premis ideologis yang tidak pernah diakui. Ini yang paling penting untuk semua penonton, entah Anda beragama apa saja yang sedang menonton, menyaksikan pertandingan antara Katolik dan Protestan di sosial media. Dekingaras tidak netral, ya. Dia terikat secara eksistensial. Ingat, dia dosen STT, rektor STT RAI, pendeta Protestan. Jadi dia terikat secara eksistensial. Faktanya sederhana. Dia terlahir sebagai Protestan, dia pendeta Protestan, dia rektor STT RAI. Dia harus meneruskan tradisi Protestan yang dia warisi dari nenek moyangnya melalui STT. Tugas berat, beban berat. Seluruh identitas teologisnya bergantung pada pembelaan Protestantisme. Jadi untuk sementara akal budi disingkirkan dulu. Kau harus bela Protestan. Tapi Protestan tidak jelas apa. Pokoknya untuk membela Protestan, entah varian apa saja, kamu harus pukul Katolik. Begitu. Kamu harus pukul Katolik. Maka ruang geraknya hanya dua. Dia sebenarnya hanya punya dua ruang gerak. Tunduk pada gereja Katolik atau melawan gereja Katolik. Itu saja. Dan dia memilih untuk melawan. Saudara-saudari, ini haknya. Ya, haknya. Tetapi jangan disamarkan sebagai penelitian objektif. Jangan berani coba-coba kalian orang Katolik. Kalau mau tipu sesama Protestan, oke. Mau tipu antar denom boleh. Tapi kalau yang Katolik, jangan disamarkan sebagai penelitian objektif. Allegroson akan tanggapi, tapi lu coba sendiri tenang dan lihat argumen-argumen tokoh Katolik. Malu sendiri, tapi tidak akan berani. Di luar negeri seorang kena bantai banyak, apalagi di Indonesia ini kita hanya karena saling menghargai. Kita orang timur sama-sama, kita mau baku bantai saja kamu malu banyak, saudara. Kita omong jujur. Yang kelima, mengapa perdebatan ini sebenarnya sudah selesai? Bukan karena Katolik menang atau Protestan kalah, bukan. Tetapi karena tidak ada argumen baru, tidak ada data baru, tidak ada pendekatan metodologis baru. Yang ada hanya repetisi dengan volume lebih keras. Ingat, tahun-tahun awal kemunculan Allegro, Dekingaras menyusun seri rangkaian masing-masing 2-3 jam. Hanya untuk merendahkan Allegro sebenarnya. Tapi toh masih terus diulang. Perdebatan berhenti bukan karena kurang respons, tetapi karena fondasi diskusinya sudah ideologis, bukan rasional. Ya, saya memberikan undangan kepada para pendeta, pertahankan bahwa Protestantisme itu bukan neognostisisme. Itu saya muncul pertama, dan pendeta MBM terperangah lalu bertanya, Romo ini baru turun dari planet Mars kah? Saya masih ingat. Kemudian saya masih ajukan argumen, coba Protestan Anda dari varian mana saja, ajukan pembelaan argumen for sola scriptura. Tidak ada. Yang ada hanya penolakan magisterium, penolakan otoritas gereja. Itu bukan argumen untuk sola scriptura. Ya, jangan kamu tipu-tipu sesama denom untuk baku rebut ini umat, silahkan. Tapi ingat, untuk yang Katolik ini hati-hati. Protestan itu sebenarnya menyasar orang Katolik yang keliru, orang Katolik yang tidak belajar, orang Katolik yang tidak mau taat juga. Hasilnya akan gabung ke Protestan. Mereka, ini kita harus jujur, mereka tidak mungkin mengkonversi agama yang punya peradaban besar seperti Hindu, Buddha, Islam. Tidak mungkin. Mereka hanya bisa menarik umat Katolik. Jadi kenapa orang Protestan selalu menyerang Katolik? Karena yang disasar itu umat Katolik yang tidak belajar. Kasihan ya. Hati-hati, serigala berbulu domba, saya bilang. Jadi kesimpulannya begini, saudara-saudari.
Pendeta De Kingadas yang tidak takut debat dan sering mencari lawan debat itu tidak sedang mencari kebenaran. Dia sedang mempertahankan identitas. Itu manusiawi, itu bisa dimengerti. Tapi itu bukan debat ilmiah. Kita harus sampai sini kita harus akui itu bukan debat ilmiah. Maka posisinya jelas, tunduk atau melawan. Dan Pendeta De Kingadas sudah memilih atau terpaksa memilih. Dan setelah pilihan itu diambil, argumen tinggal aksesoris. Argumennya tinggal aksesoris. Perdebatan selesai. Yang tersisa hanyalah sikap. 508 tahun yang lalu, saudara-saudariku. 18 tahun melalui perdebatan. Sesudah keputusan Konsili Trente, tidak ada wahyu baru yang turun untuk orang Protestan manapun. Tidak ada argumen baru. Tidak ada metodologi baru, yang ada hanyalah pengulangan kaset rusak. Ya, pengulangan kaset rusak, saudara-saudara. Jadi untuk Protestan silahkan, kalau Anda mau menghibur diri sebagai seorang Protestan, saya sarankan selain De Kingadas masih ada lagi Rahasia Ajaran Kultus. Silahkan. Ini saya promosikan dua channel ini untuk menghibur Anda sebagai Protestan. Untuk membela hak Anda sebagai Protestan, silahkan nonton channel Verbum Veritatis dan Rahasia Ajaran Kultus. Kalau mau menjadi Kristen yang sejati, dan yang saya larang, kalau kamu mau menguatkan diri sebagai Protestan, saya melarang Anda yang pertama, baca langsung para bapak gereja di online tersedia. Kayaknya terjemahan Indonesia jarang, tapi ada tulisan-tulisan berbahasa Inggris itu tersedia online di internet. Jangan pernah baca. Kalau tidak, risiko ditanggung sendiri. Jangan pernah baca buku-bukunya Scott Hahn. Jangan pernah ikuti apologet Katolik dari luar negeri. Kalau tidak selesai, kamu akan jadi Katolik, saudaraku. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Dan sudah selesai, perdebatan sudah selesai. Sekarang hanya mengambil sikap. Tunduk atau lawan. Ya, tidak ada argumen baru lagi. Begitu. Jadi jangan disamarkan sebagai penelitian objektif. Itu menodai sikap intelektual yang baik. Jadi kalau saudara-saudari ingat, kami di Frater-Frater itu biasanya ada lomba debat. Lomba debat itu panitia memberikan kamu posisi, dan kamu harus cari argumen untuk membela posisi itu. Jadi tidak dimulai dengan rasional murni. Kamu dipilih istilahnya mosi. Kamu mosi Protestan dan kamu mosi Katolik, ya. Sesudah itu cari argumen sudah. Perdebatan tidak akan selesai. Orang akan menilai bagaimana Anda mempertahankan itu. Bukan kebenaran yang dicari, tapi yaitu retorika. Bagaimana kamu mengalahkan lawan. Itu yang penting. Dan Protestan sebenarnya selama ini bermain di situ. Ya, kalau kamu ikuti beberapa catatan saya di Facebook, saya mengangkat ada satu secara khusus saya mengapresiasi teman-teman dari Jemaat MIT yang ya untuk maksudnya level pemimpin tidak terpancing untuk menjawab pernyataan Allegro. Ya, karena mereka sadar bahwa itu bukan serangan terhadap orang per orang atau jemaat per jemaat, bukan. Itu serangan terhadap sistem berpikir. Ya, sistem berpikir. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, memang ada satu orang dari jemaat yang pernah saya apresiasi itu pernah memberikan tanggapan, tapi sesudah Allegro tanggapi balik, dia berhenti. Ya. Jadi terima kasih. Untuk yang Katolik tidak usah terpancing dengan retorika ala Protestan. Tidak akan. Tidak ada argumen baru. Tapi yang sebaliknya kita melihat bahwa semakin ke sini mereka semakin memirip-miripkan diri dengan gereja Katolik. Karena konsekuensi logisnya jelas. Kamu semakin menghayati kitab suci, kamu semakin mirip dengan Katolik. Tidak percaya? Buktikan sendiri. So, selamat Natal. Bukan selamat Natal. Masih masa Natal, ya. Secara tradisional masa Natal itu berlangsung sampai tanggal 2 Februari. Secara liturgis kita sudah masuk masa biasa. Salam dari Gereja Santo Fransiskus Assisi Padang Bulan. Saya tinggal bersama para imam
Franciscan konventual di sini. Sampai jumpa pada siaran-siaran berikutnya lagi.